Siapa sih yang nggak tahu sama kue yang di video tadi? Yap, benar banget, itu nastar keju yang selalu jadi incaran ketika lebaran. Tapi tahu gak sih, di balik satu gigitan kecil dari nastar ada sebuah proses pengelolaan bisnis yang sangat kompleks. Eits, sebelum aku lanjut, izinkan aku perkenalkan diri, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalista Salsabila. Jadi di sini saya bakal membahas soal hubungan CRM dan SCM. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan nastar kita yang lusa tadi, kita pahami dulu apa itu SCM dan apa itu CRM. Nah, CRM atau Customer Relationship Management sesuai namanya, yaitu adalah strategi dan teknologi yang digunakan suatu perusahaan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan saat ini dan potensial. Intinya bagaimana kita memahami, kita melayani, kita mempertahankan loyalitas dari pelanggan ini sendiri agar mereka selalu kembali kepada produk kita. Sedangkan SCM, Supply Chain Management, adalah pengelolaan seluruh aliran barang, data, dan keuangan yang terkait dengan sebuah produk atau layanan, dari mana bahan baku berasal, didapatkan, diolah, hingga sampai ke tangan customer sendiri. Kenapa sih keduanya penting banget buat nastar keju? Nah, sebenarnya sendirinya mereka kuat, tapi bersama mereka makin gacor. Bayangin nih, tanpa CRM, mungkin kita bisa membuat nastar keju dengan rasa keju atau taburan keju yang paling enak menurut kita. Padahal, pelanggan kita sendiri justru inginnya isian nanas yang lebih banyak. Tanpa SCM, meskipun CRM memberitahu bahwa pelanggan menginginkan nastar dengan mentega premium, Anda bisa saja tidak mendapatkan bahan baku tepat waktu atau harganya sendiri terlalu mahal. Nah, data dari CRM ini tentang apa yang pelanggan inginkan, kapan mereka menginginkannya, dan seberapa sering adalah bahan bakar utama bagi SCM. SCM lalu merencanakan beberapa banyak bahan baku yang harus dibeli, seberapa banyak produksi yang dibutuhkan, juga bagaimana mendistribusikannya secara keseluruhan sampai efisien ke tangan customer. Rantai pemasok nastar keju dimulai dari bagian hulu, yaitu pemasok bahan baku seperti tepung terigu, mentega, keju, dan selai nanas. Semua bahan ini kemudian masuk ke tahap midstream, yaitu produsen nastar yang mengolah dan memproduksi kue jadi. Setelah diproduksi, alurnya masuk ke downstream, yaitu distributor atau reseller yang menyalurkan produk ke berbagai titik penjualan, baik retail maupun online. Pada akhirnya, nastar akan sampai ke konsumen sebagai end user. Jadi, mulai dari pemasok bahan, produsen, distributor, hingga konsumen, semua tahap ini saling terhubung membentuk rantai pemasok nastar. Oke, kemudian ada pergerakan rantai pasok SCM untuk nastar keju sendiri. Jadi yang pertama dimulai dari tahap pengadaan atau biasa dikenal dengan sourcing. Di sini perusahaan menjalin kerjasama dengan berbagai pemasok seperti petani nanas, produsen mentega dan keju, serta pemasok tepung dan gula. Kualitas bahan sangat menentukan hasil akhir nastar keju itu sendiri. Kemudian, yang kedua, ada tahap produksi, di mana bahan-bahan berkualitas yang sudah didapatkan diolah menjadi adonan, diberi isian selai nanas, dibentuk dan dipanggang hingga keemasan. Setelah matang, nastar akan diolesi dengan kuning telur dan ditaburi dengan parutan keju. Yang ketiga, ada tahap pengemasan yang dimana nastar yang sudah dingin dikemas ke dalam wadah yang rapi dan aman. Kemudian yang keempat, ada penyimpanan atau inventory, produk yang disimpan di tempat yang menjaga kualitas dan kerenyahannya. Kemudian yang terakhir ada proses distribusi, dari gudang, produk dikirim ke toko, reseller, atau langsung ke pelanggan yang bersangkutan. Mana CRM mempengaruhi SCM? Jadi di sini saya mengambil event Lebaran.
di mana saat musim lebaran tiba, permintaan nastar bisa melonjak drastis. Disinilah CRM menjadi bintang utama. Sistem CRM mencatat data historis pembelian. Tahun lalu, pelanggan A membeli 10 toples, kemudian ada pelanggan B membeli 5 toples dengan tipe klasik dan 3 toples dengan tambahan taburan keju. Nah, di sini CRM juga bisa menganalisis tren dari media sosial atau survei oleh pelanggan itu sendiri. Kemudian informasi ini seperti ramalan cuaca yang akan diteruskan ke SCM. SCM lalu akan bisa tahu untuk memesan mentega, berapa mentega yang dibutuhkan, memesan jumlah keju beberapa yang dibutuhkan, dan menjumlah jumlah nanas yang dibutuhkan lebih banyak, dan kita harus prioritaskan produksi nastar, tapi juga siapkan varian yang lebih kuat diinginkan oleh pelanggan. Sayangnya perjalanan nastar kita yang lezat ini nggak selalu berjalan mulus. Adapun tantangan yang dihadapi baik itu dari SCM maupun tantangan CRM sendiri. Nah, di sini saya akan membahas beberapa contoh kasus untuk tantangan dari SCM-nya sendiri. Seperti yang dapat kita lihat pada masalah pertama, munculnya fluktuasi harga atau kelangkaan bahan baku kunci. Harga mentega premium tiba-tiba melonjak, atau pasokan pedam keju menipis. Ini bisa menaikkan harga nastar itu sendiri atau menurunkan kualitas bagusnya. Solusinya dengan menjalin hubungan kuat dengan beberapa pemasok atau SRM, Supplier Relationship Management, buat kontrak jangka panjang untuk harga stabil, dan jangan takut memiliki plan B, memiliki pemasok lain. Pada masalah kedua, masalah kualitas bahan baku, di mana keju yang datang sudah berjamur dan selain nanasnya terlalu cair, nastar bisa jadi gagal total. Solusinya sendiri, terapkan kontrol kualitas yang ketat sejak awal, periksa setiap bahan baku yang datang, libatkan pemasok dalam menjaga kualitas standar yang dibutuhkan untuk memproduksi nastar dengan hasil yang sangat-sangat baik. Kemudian masalah yang ketiga, bottleneck di produksi. Saat lebaran, tentu saja pesanan membanjir, tapi kapasitas oven terbatas atau pekerja kewalahan. Investasi pada peralatan yang lebih efisien merupakan solusi yang sangat mempengaruhi, seperti oven industri, dan latih pekerja musiman untuk sementara waktu. Ini seperti punya pasukan tambahan ketika perang. Kemudian, terlihat di masalah keempat, kerusakan produk saat pendistribusian, yang dimana nastar yang sudah dibuat dengan lezat dan indah serta cantik sampai di tangan pelanggan dalam keadaan hancur. Ini adalah mimpi buruk bagi pelanggan setia kita. Solusinya, perbaiki kemasan, gunakan kemasan yang lebih aman seperti bubble wrap, kotak bersekat, dan label fragile yang mencolok. Pilih jasa ekspedisi yang sangat terpercaya dan evaluasi kinerja mereka. CRM juga punya tantangan sendiri yang bisa langsung mempengaruhi kepuasan pelanggan. Masalah pertama, peramalan permintaan yang salah. Jika CRM salah memprediksi permintaan, SCM bisa memproduksi terlalu banyak atau rugi karena terbuang atau terlalu sedikit sehingga kehilangan penjualan dan membuat pelanggan kecewa. Solusinya, integrasikan data CRM dengan SCM secara real-time, gunakan big data analistik dan machine learning untuk peramalan yang lebih presisi, dan selalu berkomunikasi secara proaktif dengan pelanggan tentang ketersediaan stok. Masalah kedua, pelayanan pelanggan yang lambat. Saat peak season, customer service bisa kewalahan, pelanggan tidak suka menunggu jawaban tentang pesanan mereka. Solusinya, otomatisasi, gunakan chatbot di website atau WhatsApp untuk menjawab pertanyaan umum. Sistem CRM yang baik dapat memprioritaskan keluhan dan memastikan setiap pelanggan mendapat perhatian. Masalah ketiga, keluhan kualitas produk dari pelanggan.
Pelanggan membeli merek Anda karena kualitas. Jika nastar yang mereka terima tidak sesuai ekspektasi, maka pelanggan akan kecewa. Ciptakan lingkaran umpan balik yang cepat. Setiap keluhan di CRM harus segera diteruskan ke tim SCM, terutama produksi dan quality control, untuk evaluasi dan perbaikan. Tawarkan penggantian produk atau diskon sebagai bentuk permintaan maaf. Komunikasi status pengiriman yang tidak jelas. Pelanggan ingin tahu di mana pesanan nastar mereka. Jika tidak ada informasi pelacakan, ini bisa menimbulkan kegelisahan. Solusinya, integrasikan sistem logistik dengan CRM, berikan nomor pelacakan yang bisa diakses langsung oleh pelanggan, lengkap dengan update status real time. Ini membangun kepercayaan. Jadi kesimpulannya, CRM ibaratkan mata dan telinga perusahaan. Mendengarkan keinginan pelanggan, SCM adalah otak dan tangan yang mewujudkan keinginan itu menjadi suatu produk nyata. Dengan integrasi yang kuat, suatu bisnis bukan hanya dapat bertahan tapi juga dapat berkembang. Kita dapat memproduksi jumlah yang tepat, menjaga kualitas tetap menjadi yang terbaik, mengirimkan tepat waktu, dan membuat pelanggan tetap loyal kepada usaha yang kita lakukan. Pada akhirnya, kepuasan pelanggan adalah bumbu rahasia dari kesuksesan bisnis itu sendiri. Sekian dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.